dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama-mu. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dan Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama mau memperingati, mengenang dan mendoakan Bapak Tuhan kita. Saya seringkali memanggil kata musik, tapi saudari-saudara kita ini mempunyai nama banyak sekali, saudara. Orang yang jujur, dia menghibur, orang yang ceria, orang yang selalu sukacita, dan juga dia senantiasa juga menyiapkan keluarganya, terutama istrinya, untuk senantiasa akan Tuhan. Karena tempat ini adalah tempat di mana selalu bisa hadir, mencintai bisa hadir di tempat ini. Dan keluarga kebetulan juga berada seperti tempat ini untuk tinggal di atas itu ada tulisan IHS dengan bapaknya mencintai ini. Tanda anak menjadi IHS, ibu hidup sendiri, sehingga semuanya terpilih. Ini sudah disiapkan terkait oleh mencintai sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa memang semua sudah direncanakan, dan itu kebetulan juga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan sendiri untuk keluarga besar mencintai. Untuk itu mari sekali dari senang kita mengaku dengan Tuhan supaya kita layak untuk mengungkapkan doa kita kepada Dia. Tuhan Yesus Kristus Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang berpenyakit hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Syukur dan terima kasih kepada Dia Allah, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk satu tujuan, mengenangkan, mendoakan saudara kami yang kami kenal dengan mencintai. Kami percaya bahwa Engkau telah memanggilnya, dan sekarang saudara kami ini sudah menyatu dengan Engkau sendiri, yang kami yakini pada saat Engkau memanggil saudara kami sudah siap sedia. Allah yang kasih, Engkau yang menjadi tempat tujuan kehidupan kami. Semoga Engkau juga memberikan kelengkapan hati dan pikiran dari keluarga besar yang ditinggalkan. Mereka semua mencintai orang cincin. Maka kami mohon berkah melimpah untuk keluarga besar, dan terutama juga kami semua yang merasa kehilangan yang hadir pada saat ini. Demi Kristus Putra Tuhan kepada kami hingga sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Pembacaan dari kitab Wahyu. Sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuai yang di bumi sudah masak. Aku, Yohanes, melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangan. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu.
Ayunkanlah sabit itu dan tuanya, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuai yang di bumi sudah masak. Maka dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituai lagi. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang 9 sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Dia berkuasa atas api, dan dia berseru dengan suara nyaring. Kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalirlah darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 meter. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kata petugasnya lupa untuk membacakan Mazmur atau bacaan. Mazmurnya dengan Tuhan datang menghakimi bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu raja, dunia ditegakkannya, tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan-Nya. Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit santan dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebetulan sudah ada 2 pilihan sebetulnya dalam misa hari ini, yaitu bacaan sesuai dengan peringatan dan bacaan hari ini. Saya lebih cenderung memilih bacaan hari ini karena sangat mudah sekali untuk kita. Walaupun juga dengan kita mengingat akan kematian saudara kita,
Baik, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, kalau Yesus diberi gelar anak manusia, hubungannya adalah tentang kiamat. Sebetulnya itu. Jadi kalau Yesus itu selalu disebut dengan anak manusia, itu relasinya yakni dengan kiamat. Kalau orang ditanya kiamat datangnya kapan, kita jawab tidak tahu, karena kiamat itu masih bersama dengan nikmat, sehingga mereka mungkin tidak akan datang. Tapi kalau nikmat sudah tidak ada, mungkin kiamatnya akan datang. Kalau ini tidak ya. Tetapi serius adalah yang tahu hanya Bapa. Sang Putra tidak tahu. Karena Sang Putra firman Allah itu hanya menjadi pelaksana rencana Tuhan. Sedangkan yang ada pikiran dan hati itu kan Bapa. Sedangkan firman Allah ini kan jadi Bapa. Tapi ini bergantung dengan Allah. Maka Tuhan Yesus selalu mengatakan, anak manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, yang tahu adalah Bapa. Ibu Bapak, saudara-saudara kasih. Jadi supaya kita tidak bingung, karena ada banyak orang bingung. Nah, untuk tahu Yesus itu anak manusia, berarti kalau demikian Yesus itu bukan Tuhan, kan? Sekali begitu. Ada tafsiran orang yang menguasaikan, sehingga mau membenarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Padahal bukan, karena Yesus tentu Tuhan, tapi gelar ini khusus untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah berhubungan dengan hari terakhir kiamat. Baik, sekarang apa yang harus kita perbuat dalam demikian? Bacaannya sangat indah. Jangan kita terpesona dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Jujur, pada waktu itu siapa yang pernah menjadi panitia pembangunan gereja? Entah baru di mana atau pembangunan KPK? Pernah? Ya. Yang diperhatikan itu gedung bangunannya atau tabernakelnya, gedung gereja. Dan orang lebih mengagumi gedung gerejanya dibanding dengan tabernakel kan? Betul ya? Tabernakelnya mungkin gedung gerejanya megah indah, tapi tabernakelnya mungkin tidak pernah dipikirkan. Pada tempat Tuhan di mana? Tapi orang lebih mementingkan mana? Siapa yang pernah ke mungkin Basilika yang ada di Vatikan, Basilika Santo Petrus? Pernah masuk? Baik. Yang ada penghuni itu Anda berdoa di sana atau mengagumi bangunannya? Baik, kita ambil contoh lagi. Siapa yang pernah datang ke katedral di Bali? Di pasar. Anda mengagumi bangunannya atau berdoa di sana yang penting? Lalu, yang mana bangunannya? Baik. Kita bisa melihat bahwa ternyata bangunan yang indah itu bisa membelokkan kita lupa akan Tuhan. Maka Tuhan itu membuat perumpamaan yang sangat indah. Baik Allah yang demikian juga akan roboh. Dan robohnya digambarkan dengan dengan ungkapan yang sangat khas. Tidak ada batu bata yang tertumpuk satu sama lain. Berarti rata sama sekali. Jadi kita bisa melihat di sana itu Bapak, saudara-saudara kasih. Tuhan, kalau sudah merencanakan bahwa jangan sampai kita keblinger. Karena sabda Tuhan berikutnya adalah waspada. Jangan sampai kita tertipu. Waspadanya di mana? Yang kita jangan hanya terpikat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Saya mau tanya dulu kepada Pak Jaya. Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Semua. Tapi kenyataannya adalah cari cuan. Yesus.
Hai, betul banyak cuan Yesus. Jadi cari yang mana? Cuan atau Tuhan? Yakin? Mana? Yang dicari yang mana? Cuan untuk memberi hal-hal yang duniawi. Tapi Tuhan yang memberikan, menganugerahkan keselamatan. Hanya orang yang waspada itu yang bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan nyata. Tapi orang yang hanya mikir kehidupan di dunia ini, mikirnya yang cuan. Dan coba bayangkan, kalau Anda hanya mikir cuan itu untuk apa? Saya mau tanya, cuan itu apa? Biasanya selesai ditambil. Dia menikmati siapa? Anak cucu. Betul? Benar, yang menikmati siapa? Anak cucu kan? Kalau anak cucunya banyak, yang terjadi apa? Bukan. Apakah yang dicari oleh orang tuanya cuma itu? Memberikan berkat untuk keluarganya? Tapi kalau orang tua itu mewariskan Tuhan kepada anak dan cucunya, yang terjadi apa? Nah, saya mau mengundang di spontan, mengundang anak yang kedua dari Mujizat untuk berdiri di mimbar. Sehingga ada kami foto. Ayo, oke. Ini bulan. Silakan dimimbar saja. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kamu, apa yang diwariskan kamu dan kepada cucunya? Saya sengaja spontan, tidak ngomong dan supaya dia spontan itu. Yang dibesar iman yang kita belajar kuat, jadi punya kemampuan positif di kepala, kuat di hati. Jadi buat papa tuh nggak perlu pinter, nggak perlu hebat, tapi papa bilang karena kita semua bakatnya introvert, jadi papa bilang tuh buka diri. Jadi kita belajar dari papa mama ya, jadi kuat. Papa juga bilang kuat itu bukan otot, bukan jabatan, bukan kekuasaan atau uang. Itu papa selalu bilang kuat di mama papa. Kuat itu hati sama kepala, untuk stay positif, untuk tidak berpikir negatif. Akhirnya kita sangat bersyukur, saya totally sangat bersyukur karena papa mama itu ninggalin iman. Mereka tidak berangkat dari keluarga Katolik, tapi pada waktu kita kuliah mereka baru memutuskan jadi Katolik. Dan saya pribadi itu bersyukur tidak punya tinggalan DNA untuk mabuk. Kita tak punya DNA narkoba, mabuk, main cewek, selingkuh apapun. Cuman memang tantangan terbesarnya buat kita ya pride dan ego. Itu yang saya rasain sih. baik. Tadi dirumuskan dengan indah iman, tetapi lebih soal praktek hidup. Berarti iman yang dihidupi oleh Mujizat dan keluarga, oleh anak-anak juga. Dan kita bisa melihat ini diwariskan kepada anak. Sehingga warisannya bukan berupa harta, bukan berupa cuan, tapi lebih Tuhan. Baik. Tapi kamu bangga nggak punya Mujizat sebagai bapak? Emang sempat waktu mungkin gara-gara saya beranjak dewasa, kita anak-anak berpikir bahwa pola pikir papa kuno, ketinggalan atau apapun, tapi pada akhirnya di perkembangan kedewasaan kita dapat sesuatu banyak dari orang tua. Baik, ya ada sesuatu yang sekarang apa yang masih kamu ingat pesan dari bapakmu untuk mungkin secara tidak langsung
yang bisa diomongkan ke ibumu dan untuk kamu anaknya dan untuk anak cucunya. Kira-kira masih ingat dari Bapak? Apa yang diingat ya? Kayaknya nggak ada sih, karena Papa itu tipikal yang diam, terima. Papa itu lebih baik ke orang, Papa tuh ke orang luar lebih cerewet, lebih senang, lebih suka membantu daripada ke keluarga kita sendiri. Kita banyak diskusi dengan Papa, tapi rasanya Papa memberi kebebasan banyak dan tidak banyak memberikan nasihat karena Papa suka berpikir anaknya udah terlihat sok pintar semua. Akhirnya Papa nggak banyak bicara, tapi sampai akhir kita nangkep bahwa Papa selalu pesan kayak keluarga itu paling penting. Papa tuh selalu bilang bahwa keluarga itu banyak, kamu jangan berpikir keluarga cuma kita. Makanya Papa Mama tuh rasanya punya kepedulian besar untuk orang-orang. Papa Mama selalu ngasih nasihat, kalau kamu terpilih sama Tuhan, rasanya emang banyak tantangan yang Tuhan berikan ke kita. Rasanya kayak rezekimu itu dari siapa, untuk siapa. Karena yang kita punya itu pada akhirnya Tuhan menguji apakah itu untuk ego kita atau untuk kepentingan Tuhan. Rasanya di akhir masa-masa tua Papa 5 tahun belakang, Papa ngajarin saya untuk berpulang sederhana, untuk belajar miskin, untuk belajar menunjukkan ke Tuhan bahwa harta yang kita punya tuh kita harus tanggung jawab ke Tuhan. Jadi rasanya imannya yang Papa kasih itu kompleks. Kemarin waktu Papa nggak ada, tapi saya tidak, kita tidak masalah Papa, iman Papa ke Tuhan begitu tinggi. Rasanya kita keluarga dan bahwa Papa bertemu dengan orang yang tiap hari dia mati, ya Papa akan hidup sama Yesus. Baik, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Baik. Nah, saudari-saudara, kalau demikian kita bisa melihat bahwa ternyata iman itu ternyata bisa diwariskan. Iman bisa diwariskan. Sekarang kalau kita lihat zaman sekarang, kalau ada orang tua yang melihat anaknya pacaran, dan bukan pacaran anaknya itu orang tua, dan bukan pengikut Tuhan, biasanya anaknya ikut pacarnya atau lebih mau tetap konsekuen mewariskan Yesus kepada anak. Karena sekarang lebih banyak yang melepas anak demi cuan atau melepas anak setia dengan Tuhan. Untuk para zaman sekarang. Halo. Sekarang ini samaannya untuk semua orang tua. Lebih berpas mana? Anak ya sudahlah tidak pacaran, ya agama pacaran. Atau tetap berpacaran supaya dia ada. Yang lain rela melepas anaknya demi Tuhan. Bapak sudah disediakan inilah gambaran. Banyak orang memilih cuan karena dianggap itu lebih menyelamatkan. Padahal Tuhan sudah mengatakan waspada. Cobalah untuk tetap setia kepadanya, karena Dia yang akan mampu untuk menyelamatkan kita. Kita tahu kalau cuma maling pada saat orang meninggal hanya bisa membeli hiburan dan membeli peti yang bagus. Tetapi kalau benar, walaupun orang itu tidak diberi mungkin karena tidak mampu untuk membeli peti, mungkin juga tidak mampu untuk menyelamatkan,
tidak mampu untuk ada upacara begitu. Namun keselamatan sudah dijamin oleh Tuhan. Maka juga saudara-saudara yang dikasih, tadi sharing dari anaknya masing-masing membekali kita bahwa ternyata urgensi ini tidak mewariskan hal-hal yang kita, tapi mewariskan hal yang lebih dalam, yakni mau untuk mengajak anak untuk berpikir. Sebetulnya urgensi tidak banyak bicara terhadap keluarga. Kenapa? Karena dia selalu hadir di dalam keluarga. Maka biarkanlah kehadiran itu menjadi kata-kata yang indah. Sedangkan kalau dengan orang lain banyak omong, kenapa? Karena kehadirannya mungkin seminggu ketemu sekali atau sebulan ketemu sekali sehingga banyak omong. Sedangkan kalau setiap hari anak bertanya, dia bisa dijawab. Dan itu sebetulnya adalah kunci kenapa apimu itu tidak pernah bicara. Dan itu pernah dia ngomong ke saya. Aku kalau dengan anak tidak pernah ngomong. Ya kalau dia tanya kan saya jawab. Kalau enggak, ya enggak. Berarti dia mana? Ya seperti itu kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang nilai. Lebih baik jangan banyak bicara terhadap anak. Kenapa? Karena anak dan keluarga kita itu sudah tahu cara hidupnya. Maka lihatlah cara hidup, dan kalau ada pertanyaan bisa diskusi. Kalau diskusi dari mengembangkan kehadiran, dan itu yang mau digunakan oleh konsensi. Kenapa oleh segi bicara dengan anak, tetapi kehadiran dan juga misalnya itu kehadiran ketertiban antara dia dan kehadiran anak dan cucu itu kelihatan. Dan selalu wajah yang jarang, kamu jarang dimarahi kan? Bahkan mungkin tidak pernah marah keras. Di situ kehadiran yang ada mengarahkan. Nah ini Bapak saudara-saudara kasih, kita bisa belajar banyak. Ternyata apa yang dihidup dari bacaan pertama dan bacaan Injil itu sudah dihidupi dan menjadi bahan khotbah untuk kita semua yang kalau kita melihat dari kehidupan konsensi, maka dia sesuai dengan namanya selalu urip. Ya namanya walaupun dia sudah meninggal, tetapi dia tetap urip. Dia selalu hidup. Hidup di mana? Hidup di dalam hati luar biasa dan pikiran luar biasa. Dan juga hidup di hadapan selamat merenungkan. Ayo sekarang kita berjalan dengan doa. Syukur dan terima kasih kepada Dia Allah karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengerti haknya saudara kami. Engkau telah memanggil dengan cara tersendiri kepada saudara kami. Maka dengarkanlah doa-doa kami. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, hari ini kami bersyukur. Tuhan memperkenankan kami bersatu dalam doa bersama kerabat dan para sahabat bagi oma kami yang tercinta atas bersyukur yang terpanggil 40 hari yang lalu. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami agar oma beroleh kedamaian jiwa, dan pada saatnya nanti Tuhan berkenan untuk bersatu dengan Darah Kudus di surga. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan mengenal segala kebaikan dan teladan yang diberikan kepada kami, anak, menantu, cucu-cucu. Dan iman yang diberikan kepada kami semua, supaya hidup selalu mengingatkan kami akan kehadiran dan penyertaan-Mu pada kami semua, sebagaimana yang telah Tuhan tunjukkan sepanjang hidup Opa hingga akhir hidupnya. Kami mohon, Ampunilah doa kami ya Tuhan. kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan berikan pada keluarga kami teman-teman yang ikut menjaga, menyertai, menghibur, dan menguatkan Oma.
Kami percaya ini semua karena kemurahan-Mu pada kami melalui mereka semua. Biarlah kasih yang mereka berikan kepada kami, Tuhan gantikan dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan bagi mereka semua. Kami mohon, Berkatlah keluarga ya Tuhan. Kita mari sejenak kita doakan ujuk-ujuk pribadi kita kepada Allah. Selain kita mendoakan orang jinsing, kita juga mendoakan keluarga kita masing-masing. Itulah ya Bapa, doa yang kami berikan kepada-Mu. Kami percaya bahwa Kau akan mengabulkannya dengan mengadakan Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Jangan dipersiapkan kesembahan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanku ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang berkasih, syukur terima kasih karena Kau telah memberikan kesempatan kepada kami supaya kami kembali mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai ungkapan kami persembahkan kehidupan saudara kami Agustinus Junsing di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan mengubah roti dan anggur ini menjadi sakramen-Mu dan Engkau juga mengubah kehidupan saudara kami ini melalui kematiannya menuju kepada kehidupan abadi bersama. Kami berdoa untuk selamanya dan Kristus dalam antara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama. Marilah berhati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena sabda-Mu kami dilahirkan, karena kekuasaan-Mu kami dipimpin, karena ajaran-Mu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa, dan karena kehendak-Mu kami yang telah ditebus oleh Bapa Putra-Mu kami angkat ke dalam kemuliaan kebangkitan. Sebab itu
bersama rombongan malaikat dan para kudus menyanyikan dan pujian dan kami kudus, kudus, kudus secara Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi berkemuliaan, pujian Rasul berkata yang Saudara-saudara, kita akan gunakan doa syukur agung yang kedua dan analisis kita siapkan dua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskan sembah ini dengan percurahan Roh agar bagi kami hidup dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Pulang sesudah berjalan berikan pada murid-muridnya selain berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah yang darahku, darah perjanjian baru dan darah yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah merayakan misteri iman kita. Sambil mengatakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan jalan selamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau pelayan dan Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun oleh satu umat dari Roh. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Rubentus serta semua rohani. Ingatlah juga akan hamba-Mu, saudara kami Agustinus Junsing yang 40 hari lalu telah memanggil dari dunia ini menuju hadirat-Mu. Perkenankanlah saudara kami menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, dan sekarang menjadi serupa dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpeluang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihan akan semua agar kami dapat terima dalam kebahagiaan abadi bersama-sama Pahlawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, Santo Agustinus pelindung saudara kami, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengurahan Yesus Kristus, dengan pengaruh yang bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Semoga ucapan tubuh dan darah Yesus Kristus ini boleh kita kaji karena semua menyebutnya anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba. Ya Yesus Kristus semoga tubuh dan darah selalu menjadi pada kami dan sampai bawa kami kepada kematian dan juga tidak memisahkan kami dari. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia seperti susah dunia. Berbagailah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus ini menyegarkan jiwa raga kita sampai kita masuk ke hidup yang kekal. Amin.
Berterima kasih kepada ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami supaya kami mencicipi roti surgawi. Semoga pada hari ini saudara kami Agustinus Jinsing sudah menerima roti surga secara paripurna darimu, sehingga saudara kami sudah bisa menjadi doa syafaat terutama untuk keluarga yang mencintainya dan untuk kami semua yang mengenangkan dan mendoakannya. Terima kasih. Semoga dalam perjuangan kehidupan kami sehari-hari kami senantiasa tetap bisa waspada dan tidak untuk justru menjauh darimu. Dan kami pun juga ingin supaya kami bisa mewariskan hal-hal yang bermakna bagi generasi muda dan keluarga kami. Demi Kristus putra-putri yang menyertai kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama. Semoga kita semua di dalam hidup, keluarga, komunitas, pekerjaan, dan rencana baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, dengan demikian kami pasti untuk mendoakan dan memperingati saudara kita Agustinus yang sudah selesai. Ini merayakan semua hari Tuhan. Sebenarnya udah sih, aku mau mengucapkan terima kasih aja. Bagi yang masih mau di sini, masih mau ngobrol silakan. Di belakang juga nanti ada sedikit snacks dari kita yang mengatur silakan. Terima kasih.
kasih Romo Ibnu, saudara-saudara, dan teman-teman semua.